Ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan angkatan kerja baru memang menjadi salah satu pangkal masalah banyaknya Gen Z yang menganggur. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menyoroti penyumbang angka penganggur terbanyak di kalangan Gen Z berasal dari lulusan SMK. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, anak muda atau Gen Z menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran tersebut. Gen Z merupakan penduduk yang lahir antara 1997 hingga 2012. Proyeksi populasi dari BPS menyebutkan jumlah Gen Z pada 2024 mencapai 80 hingga 85 juta jiwa. Data terbaru hasil survei Angkatan Kerja Nasional BPS menyebutkan angkatan kerja per Februari 2024 mencapai 149,38 juta orang. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,82% atau 7,20 juta orang. Sebanyak 16,82%-nya berusia 15 hingga 24 tahun. Tren pengangguran sempat melonjak pada masa pandemi, tapi melandai sejak 3 tahun terakhir. Meski cenderung melandai, jumlah penganggur usia muda tetap tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 mengenai revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Melalui aturan tersebut, pemerintah mengharuskan institusi pendidikan dan pelatihan menyesuaikan programnya dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. 2 tahun sejak peraturan itu terbit, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai permasalahan pengangguran di kalangan anak muda masih belum terpecahkan. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Bob Azam menilai ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan keterampilan para lulusan masih menjadi kendala. Menurut Bob, pemerintah juga harus membangun industri yang dapat menyerap tenaga kerja, serta berfokus pada anggaran pendidikan dan pelatihan agar lebih efektif. Di samping itu, APindo mengungkapkan terjadinya pelemahan industri padat karya, sedangkan industri padat modal tidak bisa banyak menyerap tenaga kerja. Walhasil terjadi perpindahan dari sektor formal ke informal. Pergeseran penyerapan tenaga kerja Gen Z ke sektor informal ini juga menjadi sorotan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Menurut dia, salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di kalangan anak muda adalah banyak pekerjaan Gen Z yang tidak terdeteksi. Misalnya pembuatan konten media sosial Instagram, YouTube, dan platform online lainnya. Kendati demikian, Esther tak menampik tingginya angka pengangguran terjadi karena kebutuhan di pasar tenaga kerja tidak cocok dengan kualifikasi sumber daya yang tersedia. Untuk mengatasinya, Esther berharap pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membuat program yang menghubungkan para lulusan dengan pasar tenaga kerja. Ia menilai perubahan kurikulum juga diperlukan agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri.